video tutorial tentang cara membuat soal online sekaligus menampilkan hasil atau perolehan nilai siswa ketika siswa selesai mengerti. Sebelum lanjut pada tutorial, saya sarankan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Akan soal dan bagaimana langkah-langkahnya, simak video ini hingga selesai. Kali ini saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang cara membuat soal online menggunakan Google Formulir atau Google Form. Nah, langkah pertama untuk membuat soal ulangan online atau membuat soal online, caranya kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Kemudian kita login terlebih dahulu. Kita ketik Google. Kita pilih menu login pada bagian pojok kanan atas. Nah, silahkan login menggunakan akun Gmail yang dimiliki. Nah, setelah berhasil login, kita pilih menu pada bagian sebelah pojok kanan atas. Kemudian di sini kita pilih Google Drive atau Drive. Nah, setelah menu Google Drive terbuka, di sini kita pilih menu tombol baru atau kita pilih menu Drive saya. Kemudian kita pilih menu lainnya. Nah, di sini terdapat menu Google Formulir. Nah, kita pilih menu tersebut. Berikut ini adalah tampilan Google Formulir. Untuk membuat soal ulangan online, caranya cukup mudah. Di sini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah halaman untuk login, dan halaman yang kedua adalah untuk mengerjakan soal online. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di sini saya menyiapkan nama siswa. Nah, nantinya akan digunakan untuk login. Kemudian soal. Nah, di sini kita buat soal terlebih dahulu agar nanti lebih cepat dalam pembuatan soal ulangan online. Nah, kemudian di sini untuk formulir, di sini adalah judul paling atas. Kita beri nama misalkan. Nah, di sini terdapat deskripsi. Selanjutnya, klik pada bagian bawah di sini. Nah, di sini kita isi atau kita ganti teksnya menjadi nama. Kemudian untuk teks jawaban singkat, di sini kita pilih pilihan ganda. Kemudian kita copy nama-nama yang telah kita persiapkan tadi. Kemudian di sini pada bagian opsi 1, kita paste nama tersebut. Nah, maka akan tampil seperti yang tampak pada layar monitor. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini kita pilih wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru dengan cara klik tombol tambah pada pojok bagian atas di sini. Pada bagian di sini nanti akan saya beri password agar tidak sembarangan orang dapat mengerjakan soal yang saya buat. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini kita isi teks password. Kemudian untuk jawaban, di sini kita pilih jawaban singkat. Kemudian kita pilih wajib diisi di sini. Kemudian pada bagian titik 3 di sini kita pilih validasi responden atau validasi respon. Nah, di sini kemudian kita pilih menu teks. Untuk bagian di sini kita biarkan. Kemudian di sini adalah untuk jawaban. Nah, misalkan untuk password, saya beri teks coba 1. Nah, di sini apabila terjadi kesalahan memasukkan password, nah, maka pesannya yang muncul adalah kita tulis di sini.
untuk pesan bisa ditulis terserah menurut Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian apabila sudah, kita buat lembar baru atau bagian yang kedua. Caranya kita pilih pada bagian bawah di sini. Nah, di sini terdapat bagian yang kedua. Pada bagian judul kita isi atau kita tulis tag. Pilih jawaban yang paling tepat. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru dengan cara memilih tombol plus di sini. Nah, di sini adalah untuk pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama. Kita copy dari soal ulangan harian. Nah, agar lebih mudah di copy, di sini kita blok terlebih dahulu. Kita hilangkan nomor dan numberingnya. Kemudian di sini kita copy pertanyaan. Nah, kita paste pada bagian pertanyaan. Kemudian untuk jawaban kita copy. Kita pilih kita paste pada bagian opsi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan jawaban agar nantinya ketika selesai mengisi dapat langsung muncul nilai dari siswa yang telah mengisi kuesioner atau soal online. Nah, kita geser scroll ke atas terlebih dahulu, kemudian pada bagian gerigi di sini kita pilih. Kita klik, kemudian di sini terdapat 3 menu, umum, presentasi, dan kuis. Nah, untuk pada bagian menu di sini kita perlu klik pada batasi ke 1 tanggapan. Di sini artinya setiap siswa hanya diberi 1 kesempatan atau 1 kali mengisi soal. Kemudian kita pilih pada menu presentasi. Nah, di sini kita pilih menu acak urutan pertanyaan agar setiap siswa ketika mengerjakan tidak sama. Kemudian pada bagian menu kuis, nah di sini kita aktifkan. Nah, kemudian kita geser scroll ke bawah. Untuk rilis nilai kita pilih segera. Kemudian untuk responden dapat melihat di sini hanya poin saja. Kita hilangkan centang pada bagian pertama dan kedua. Apabila sudah, kita klik menu simpan. Nah, kemudian di sini untuk kunci jawaban kita pilih. Nah, kita pilih misalkan untuk soal pertama jawabannya adalah pada bagian yang kedua. Nah, untuk poin di sini karena di sini saya hanya membuat 5 soal, maka untuk 100 maka 100 dibagi 5 menjadi 20. Kita bisa menggeser atau klik panah ke atas untuk menambah atau panah ke bawah untuk mengurangkan, atau kita bisa menulis secara langsung. Kemudian kita klik tombol selesai. Kemudian jangan lupa aktifkan pada bagian bawah di sini wajib diisi. Nah, kemudian kita buat soal yang kedua dengan cara klik menu tambah. Nah, ini langkah kedua, ketiga, dan keempat sama seperti langkah yang pertama. Kita copy soal. Kemudian jawaban. Kita klik menu kunci jawaban. Nah, di sini kita pilih jawaban untuk soal yang kedua. Kemudian kita isikan poinnya. Kemudian klik tombol selesai. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan pada bagian bawah di sini. Nah, untuk soal yang ketiga, 4, dan yang kelima caranya sama.
Setelah selesai membuat soal, kemudian kita geser scroll ke atas. Nah, di sini kita klik tombol kirim. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Nah, di sini kita pilih melalui email atau kita buat salin tautan. Nah, di sini biasanya saya menggunakan salin tautan. Kita pilih menu pada bagian yang kedua. Kemudian di sini kita klik perpendek URL. Nah, apabila sudah, kita klik tombol salin. Kemudian untuk mengecek hasilnya, di sini saya buka sebuah browser. Kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kebetulan saya sudah login menggunakan akun yang berbeda. Kemudian kita klik tombol enter. Nah, di sini kita tambahkan passwordnya. Kemudian kita pilih nama. Untuk yang pertama saya coba dengan nama Adis. Kemudian kita klik tombol berikutnya. Ini adalah bagian yang pertama. Nah, kita langsung dapat mengerjakan soal ulangan. Kemudian kita coba, kita isi. Untuk yang pertama, kita isi sembarang. Untuk perbedaan bagaimana hasilnya nanti. Apabila sudah selesai mengisrakan soal, di sini kita klik tombol kirim. Kemudian kita klik cek skor untuk melihat hasilnya. Nah, di sini dari 5 soal hanya betul 2 soal. Nah, maka totalnya adalah 40 poin. Apabila benar semua, maka nilainya adalah 100. Kemudian kita coba untuk akun yang kedua. Di sini kita buka sebuah browser baru. Di sini saya sudah login menggunakan akun email yang berbeda. Kita paste alamatnya di sini. Nah, jadi nanti alamat yang kita bagikan kepada siswa. Kemudian klik tombol enter. Nah, di sini akan saya coba untuk mengisi misalkan siswa laki-laki. Kemudian untuk password saya ketik coba saja. Nah, di sini tidak tepat atau passwordnya salah. Maka apabila salah, nah di sini terdapat pesan salah guys, coba lagi. Nah, kita tambah 1, kemudian klik tombol berikutnya. Nah, apabila password benar, maka akan langsung pada soal. Kemudian di sini kita isi sesuai dengan jawaban yang benar. Nah, antara soal yang pertama dan soal yang kedua, di sini urutannya sudah berbeda. Nah, apabila sudah selesai, kita klik menu kirim. Kita cek skor. Nah, dari kelima soal di sini nilainya 100 karena telah menjawab dengan benar. Kemudian pada bagian yang kita buat di sini, soal yang kita buat, nah di sini terdapat pada bagian responden terdapat 2 responden. Nah, ini adalah terdapat 2 siswa yang telah mengerjakan soal online yang kita buat. Nah, untuk mengecek hasilnya agar lebih mudah, kita klik pada bagian di sini membuat spreadsheet atau Excel. Kemudian klik tombol buat. Nah, maka hasilnya akan tampak seperti pada layar monitor. Nah, di sini atas nama Adis hanya mengerjakan benar 2 soal. Nilainya adalah 40. Kemudian untuk Arga Putra mengerjakan 5 soal benar semua, nilainya 100. Nah, demikian tutorial tentang cara membuat soal ulangan online menggunakan Google Formulir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.